kita harus urut uruntunannya ya. Dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus saling menghargai satu sama lain orang yang beragama. Jika satu daerah itu beragama Buddha, kita tidak boleh semena-mena untuk memerlukan kesetaraan di daerah tersebut. Seperti Bali, kita tidak perlu untuk menyetarakan agama kita yang hanya minoritas di Bali itu untuk sejajar dengan agama Hindu. Nah, itu yang disebut dengan yang disampaikan dalam sila pertama tadi, saling menghargai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adil dan adab. Jadi keadilan itu bukanlah suatu yang harus disetarakan, tapi satu yang adil itu harus sesuatu yang sesuai dengan porsinya dan beradab. Yang penting itu punya adab. Sesuatu itu yang harus dikemukakan atau dibuat itu harus punya adab, tidak semena-mena ada atau datang. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini memang sangat ramai sekali orang membicarakan tentang Sumatera Barat. Sumatera Barat yang tidak Pancasilais dan seharusnya menjadi Pancasilais. Nah, jadi ini memang sangat gurih sekali untuk digoreng sana sini ya. Apalagi demi kepentingan politik. Nah, kita tidak ikut dalam kepentingan politik ini. Jadi saya di sini hanya ingin bersejarah tentang Bung Hatta dan bagaimana sangkut pautnya dengan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi orang-orang banyak menilai tentang tidak disetujunya aplikasi Injil yang berbahasa Minang, sedangkan Al-Quran itu tidak ada yang berbahasa Minang, kan itu alasannya. Jadi di situ disebut juga tidak toleransi. Nah, Pancasila ini bukan tentang penyetaraan, tapi tentang penghargaan kepada sesuatu negeri yang ada di dalam Indonesia. Jadi saling menghormati satu sama lain. Ini bukan berarti tidak toleransi, tapi saling menghargai satu keputusan dengan keputusan yang lain. Jadi banyak sekali yang menyebutkan kalau Pancasila itu adalah sebuah ketentuan yang harus bertoleransi. Contohnya saja di Minangkabau yang banyak sekali mayoritas agama Islam dan menjunjung tinggi sekali prinsip ada basandi syarak basandi kitabullah. Nah, agama lain ingin masuk ke sana ya harus kita hargai juga orang yang ada di sana. Nah, itu yang disebutkan dalam Pancasila sebenarnya. Nah, itu diatur dalam ketuhanan yang Maha Esa. Dulu justru ada sila pertama itu sebelum dibacakan tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta yang merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebelumnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan wajib menjalani syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Nah, ini yang jadi pembahasan. Jadi wajib menjalani ketentuan syariat Islam untuk para pemeluknya. Nah, berarti banyak di situ itu yang tidak menyetujui dari daerah timur. Itu bukan berarti mendiskriminasikan orang minoritas. Seperti A.A. Maramis, seorang pahlawan kita juga yang menyusun Pancasila. A.A. Maramis beragama Kristen dan dia setuju-setuju saja dengan keputusan tanggal sebelum 18 Agustus itu, yaitu tentang sila pertama yang mewajibkan menjalani seluruh syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana Bung Hatta seorang Minangkabau yang menghargai dan agar tidak menjadi perpecahan di seluruh Indonesia dan akhirnya mengganti Pancasila ini yang yaitu sila pertama menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang kita akan bahas. Jadi saat ini tengah ramai isu memang agama dan Pancasila. Jadi Pancasila itu harus penyetaraan. Jadi apa saja agamanya harus setara gitu. Nah, padahal Pancasila itu sangat mengatur sekali bukan penyetaraan tapi tentang bagaimana saling menghargai. Jadi seperti di Bali itu tidak bisa kita sembrono umat Islam itu mendirikan masjid sana sini karena di situ mayoritas Hindu. Nah, seperti itu. Jadi nampaknya kita perlu memahami lebih dalam sejarah pembentukan sila pertama Pancasila ini. Sebab ternyata dalam pembentukannya sila pertama ini memang dapat menjadi perdebatan bahkan pertentangan karena di situ terlihat tampak sekali seperti tidak saling menghargai atau toleransi, padahal tidak, sangat toleransi sekali. Kalau
gagasan dasar negara dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan sila pertama itu kemudian diubah melalui sidang BPU PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi rumusan Pancasila yang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu sila ketuhanan yang dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dianggapi sebagai diskriminasi karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam saja. Namun yang dipikirkan oleh anggota BPU PKI tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama Kristen atau agama lainnya. Jadi ceritanya begini, ada seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 pada sore hari. Berarti setelah dibacakannya proklamasi. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Itu pendapat dari beliau. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Nah, itu perjuangan Bung Hatta sebagai Bapak Proklamasi, Bapak Proklamator, untuk mempertahankan kekompakan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, hingga bersedia untuk mengubah kembali sila pertama. Bung Hatta memang sangat negarawan yang memiliki keterampilan memahami seorang yang sangat baik. Jadi horizonnya terhadap sila dalam Piagam Jakarta tersebut berdialog dengan horizon yang dimiliki oleh wakil-wakil dari umat Protestan dan Katolik, dan kemudian menghasilkan yang disebut oleh ahli hermeneutik. Horizon dari Bung Hatta tersebut bersifat terbuka sehingga ia membuka diri terhadap berbagai kemungkinan makna yang muncul dan berbagai kemungkinan akibat yang muncul di kemudian hari. Keterbukaan horizonnya itu membuatnya melihat makna yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam autobiografinya, Hatta menyatakan bahwa kalau Indonesia tidak bisa bersatu, maka bisa dipastikan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, tempat domisili penduduk non-muslim, akan kembali dikuasai oleh Belanda. Seperti itu. Jadi tak lama waktu yang diperlukan oleh Bung Hatta untuk memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan yang dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu usaha dari Bung Hatta. Jadi rapat pendahuluan atas inisiatif Hatta itu menyetujui bahwa peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam saja dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang ke DPR, yang jika diterima oleh DPR maka itu menjadi suatu pengikat untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Rapat itu juga menyepakati bahwa hukum nasional berlaku untuk semua negara. Perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam atau beragama Kristen akan terdapat terutama dalam bidang hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya seperti hukum perniagaan dan hukum dagang, berlaku hukum yang setara untuk semua penduduk. Ketika memasuki sidang pleno PPKI, usulan perubahan yang telah disetujui oleh 5 orang tadi dalam rapat pendahuluan sebelum sidang resmi kemudian disetujui oleh sidang lengkap dengan suara yang sangat bulat. Inisiatif dari Bung Hatta itu dapat dikatakan menjadi semangat intisari dari Pancasila, yaitu gotong royong, seperti yang diutarakan oleh Soekarno. Sudah saatnya kaum mayoritas yang diam masuk ke ruang publik untuk menjadi Bung Hatta yang baru, yang menjawab tentang kekinian, sama seperti halnya Bung Hatta yang juga telah menunaikan tanggung jawab dari sejarahnya. Nah, jadi semuanya telah diatur dalam undang-undang. Jadi penyetaraan itu dulunya Pancasila itu memang seperti yang dikutip pada 9 orang pendiri Pancasila ini atau penggagas Pancasila ini, ya sila pertamanya itu ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluk-pemeluknya. Nah, ini khususnya untuk pemeluk agama Islam tadinya.
Nah, untuk agama lain ya sila pertama ini tidak perlu dijalankan, itu seperti itu. Jadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu gunanya untuk supaya saling menghargai satu sama lain. Jadi ketentuan satu daerah itu kita harus hargai juga, bukan kita sekonyong-konyong di daerah tersebut yang mayoritas Islam. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang bertentangan dengan Islam lalu tiba-tiba kita membuatnya tanpa ada persetujuan. Nah, itulah yang gunanya demokrasi. Demokrasi itu ya kita boleh bersepakat, kita boleh rapat, kita boleh berembuk untuk menyetujui sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu tidak disetujui bukan berarti sesuatu itu tidak toleran atau daerah tersebut intoleran. Justru orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu itu harus berpikir, apakah saya sudah menghargai daerah tersebut. Nah ini, jadi kekuatan Pancasila bagi orang Minang itu sangat dekat sekali, karena yang merumuskan Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena sila ke-1 yang tadinya kewajiban untuk menjalani syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah orang Minang yang membuatnya kembali, karena beliau sangat memahami sekali apa arti itu Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu bukan sekedar toleran, tapi banyak sekali. Sudah Pancasila baru ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kita harus bermusyawarah. Jadi seperti itu. Jadi kita harus urut uruntunannya ya, dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus saling menghargai satu sama lain orang yang beragama. Jika satu daerah itu beragama Buddha, kita tidak boleh semena-mena untuk memerlukan kesetaraan di daerah tersebut. Seperti Bali, kita tidak perlu untuk menyetarakan agama kita yang hanya minoritas di Bali itu untuk sejajar dengan agama Hindu. Nah, itu yang disebut dengan yang disampaikan dalam sila pertama tadi, saling menghargai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adil dan adab. Jadi keadilan itu bukanlah suatu yang harus disetarakan, tapi satu yang adil itu harus sesuatu yang sesuai dengan porsinya dan beradab. Yang penting itu punya adab. Sesuatu itu yang harus dikemukakan atau dibuat itu harus punya adab, tidak semena-mena ada atau datang seperti itu. Dan, ya. Jadi kita tidak perlu menyebut Minang itu ini itu Minang ini dan menjadi suatu yang renyah sekali untuk digoreng seperti saat sekarang ini. Apalagi kemarin itu ada di TV Indonesia Lawyer yang isinya bertemakan tentang Minang tidak Pancasilais. Oke, semoga saja kita semakin kompak, semakin hebat lagi orang Indonesia ini, dan semakin bersatu lagi. Yang paling penting itu adalah kita memahami apa itu Pancasila. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.